Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan menunjukkan implementasi konsep dasar Pancasila di sekolah dasar. Apa sih pengertian konsep dari Pancasila? Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Sendi, asas atau peraturan, tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Saat manusia melaksanakan kegiatan pendidikan dengan baik, manusia dapat menentukan dan mengubah kehidupan menjadi lebih berkualitas. Oleh karena itu, sekolah dasar merupakan salah satu pendidikan awal yang ditempuh oleh anak pada saat berusia kurang lebih 6 tahun. Pada masa ini, siswa sudah mampu merekam konsep, pengetahuan, nilai, maupun perilaku yang dia lihat. Nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar bisa kita terapkan melalui pelajaran PKN di sekolah dasar. Dengan siswa mempelajari pelajaran PKN, siswa dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mempunyai 2 nilai, yaitu kepercayaan dan nilai ketakwaan. Nilai kepercayaan merupakan nilai yang bermakna sebagai suatu keyakinan seorang manusia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan nilai ketakwaan memiliki makna bahwa setiap masyarakat bebas untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Adapun implementasi sila pertama Pancasila pada sekolah dasar, yaitu kita harus mengajarkan kepada siswa agar bisa saling menghormati, toleransi antar teman meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Contoh, pada saat teman kita sedang melaksanakan sholat di masjid, karena mereka beragama Islam sedangkan kita beragama Kristen, maka kita harus menghargai dengan cara tidak membuat kegaduhan saat ada teman kita yang sedang melaksanakan sholat. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia diciptakan dengan memiliki akal dan rasa untuk peka terhadap sesuatu hal. Jadi, kita sebagai manusia perlu menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia. Dan kita juga perlu memiliki sikap adil dan adab pada manusia lain, tanpa harus memandang status, agama, ras, dan suku. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sifat kodrat manusia itu ada 2, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia memiliki perbedaan secara individu, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Akan tetapi, perilaku persatuan ini merujuk pada sikap gotong royong dan perilaku cinta tanah air, khususnya pada karya anak bangsa. Contohnya, mengadakan piket kelas dengan mengadakan piket kelas, siswa akan melakukannya dengan gotong royong. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat merujuk pada tata cara negara mengatur rakyatnya, yang berarti pemerintah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan karena rakyat. Kemendikbud mengatakan kalimat hikmat bijaksana, yang berarti untuk menggunakan akal sehat dalam bertindak dan kata. Dan kedua yaitu ada kata permusyawaratan yang dimaknai musyawarah. Artinya, dalam mengambil sebuah keputusan harus dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang dapat diterima oleh semuanya. Sedangkan kata perwakilan mengacu pada sistem anutnya yaitu perwakilan rakyat. Adapun implementasi yang dapat diterapkan oleh siswa sekolah dasar yaitu dengan mendengarkan pendapat guru dan teman. Contoh, saat ada teman kita yang memiliki pendapat yang berbeda, kita harus mendengarkan dan juga menghargai pendapatnya. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, keadilan adalah hal yang sangat penting dalam sila kelima, yang menjelaskan tentang keadilan sosial.
yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan. Masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai bidang antara lain bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sosial. Penerapan sila kelima Pancasila bisa diimplementasikan di sekolah dasar dengan cara menanamkan nilai-nilai keadilan dalam konteks pemberian penghargaan atau sanksi di sekolah dasar. Contoh, ketika siswa datang terlambat, maka kita harus memberi hukuman yang sesuai pada tingkat anak sekolah dasar, seperti menulis di kertas satu lembar yang berisi tulisan "Saya janji tidak akan mengulangi kembali" atau "tidak akan datang terlambat lagi". Yang terakhir yaitu alasan mengapa Pancasila harus diimplementasikan pada anak sekolah dasar. Karena Pancasila membantu siswa untuk memahami nilai-nilai dasar negara dan filosofi hidup, serta membantu mereka memahami pentingnya kemampuan berpikir kritis dan berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan awal yang ditempuh oleh peserta didik, serta banyak sekali yang harus dipelajari oleh peserta didik. Pada masa ini sebenarnya adalah masa yang sangat tepat untuk mengajarkan anak mengenai hal-hal yang berbau karakter dan pembelajaran dasar lainnya. Oleh karena itu, pada masa ini peserta didik diajarkan untuk mencantumkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Dan peserta didik pula diajarkan bagaimana cara agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum